Panen dan pasca panen yang baik adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas tandan buah segar, TBS, dan harga jual di tingkat petani. Yuk, kita pelajari bersama standar praktik panen dan pasca panen kelapa sawit yang baik. Sebelum panen dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus disiapkan. Pertama, buat jalan panen dan titik panen agar pemanen mudah membawa hasil ke tempat pengumpulan hasil. Kedua, pastikan TPH bersih, datar, dan dekat dengan blok panen. Ketiga, siapkan alat panen seperti dodos untuk pohon rendah dan egrek untuk pohon tinggi. Jangan lupa juga alat pelindung diri seperti helm, sepatu boot, dan sarung tangan agar pekerjaan aman. Terakhir, pastikan tenaga kerja panen terampil dan memahami cara menentukan buah matang. Tahukah Anda, salah satu penyebab rendahnya harga sawit di tingkat petani adalah karena banyak buah dipanen sebelum matang sempurna. Padahal kematangan buah sangat menentukan mutu minyak dan rendemen CPO yang dihasilkan. Buah kelapa sawit yang dipanen tepat waktu menghasilkan minyak lebih banyak dan berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika buah masih mentah, kadar minyaknya rendah. Sementara jika terlalu matang, kadar asam lemak bebas meningkat dan menurunkan mutu minyak. Buah sawit dianggap matang fisiologis dan siap panen jika telah mencapai kondisi optimal untuk menghasilkan rendemen minyak tertinggi. Ciri-ciri utamanya adalah 1. Sudah membrondol alami. Buah sawit matang ditandai dengan adanya brondolan buah lepas yang jatuh secara alami ke tanah. Secara umum, minimal terdapat 5-10 brondolan per tandan yang menunjukkan tingkat kematangan optimal. 2. Duri sawit berwarna kecoklatan. Pada buah matang, duri atau serat tandan akan berubah warna dari hijau gelap menjadi kecoklatan atau hitam kecoklatan. Hal ini menunjukkan perubahan fisiologis pada tandan. 3. Warna brondolan merah redup. Brondolan buah matang memiliki warna merah tua yang tidak mengilap, red up, pertanda kandungan minyak maksimal. Warna merah menyala atau terang justru menandakan buah masih mentah. 4. Daging buah berwarna oranye tua saat dipukul. Ketika buah dibelah atau bagian daging buah terlihat, warna akan tampak oranye tua hingga kemerahan. Tekstur buah padat dan minyak keluar saat ditekan, menandakan kadar CPO optimal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai cara panen yang baik, yaitu gunakan dodos untuk tanaman rendah dan egrek untuk tanaman tinggi. Pelepah yang menyangga buah matang atau songgo dipotong mepet batang menggunakan dodos. Pastikan buah mentah di atasnya disangga 2 pelepah atau songgo 2. Untuk lebih jelasnya jumlah, pelepah yang harus dipertahankan dapat dilihat pada tabel berikut. Tandan buah matang dipotong tangkainya, mepet ke batang, berondolan di ketiak pelepah diambil atau dikorek. Jika tanah rata, pelepah dipotong menjadi 2-3 bagian dan disusun di gawangan mati atau antar pokok. Jika tanah bergelombang, pelepah tidak dipotong, kemudian disusun di sekitar tanaman sejajar dengan arah tersan atau pasar panen agar berfungsi sebagai penahan erosi. Potong tangkai buah mepet dan atau membentuk potongan fikat atau cangkem kodok serta membuang bekas potongan tangkai ke gawangan mati. Letakkan buah di sisi luar piringan ke arah pasar pikul. Angkut buah dari piringan ke angkong. Kutip seluruh brondolan dengan bersih dan masukkan ke angkong. Angkut buah dan brondolan secara bersamaan ke TPH. Susun buah di TPH dengan rapi susun 5 atau 10 janjang per baris. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan pemanenan adalah pengawasan internal, yaitu upaya yang dilakukan petani untuk menilai dan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan usaha ataupun biaya yang dikeluarkan. Pengawasan ini dilakukan dengan membuat pencatatan di formulir pencatatan hasil panen. Selanjutnya, pengangkutan TBS kelapa sawit ke pabrik. TBS harus dikirim ke pabrik maksimal 24 jam setelah panen untuk menghindari peningkatan asam lemak bebas, ALB, yang dapat menurunkan mutu minyak. Pengangkutan menggunakan truk nyamplong atau pickup yang bersih, kering,
dan tidak bercampur dengan bahan lain yang dapat merusak mutu TBS. TBS tidak boleh ditimbun dalam jangka waktu lama di tempat pengumpulan hasil TPH, karena panas tumpukan dapat mempercepat fermentasi buah. Dilarang melakukan penyiraman TBS praktik. Penyiraman TBS dengan air untuk menambah bobot dilarang, karena mempercepat pembusukan, meningkatkan kadar air, dan menurunkan kualitas